Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau sedikit ngasih tahu tentang if statement. Di sini langsung aja kita mulai ke videonya. Di sini aku mau jelasin if statement itu apa. Jika if bernilai benar atau true, maka kondisi akan berjalan. Tapi jika tidak, maka kondisi tersebut tidak akan dieksekusi. Di sini aku akan menjelaskan tentang if tunggal. If tunggal itu apa? Jadi suatu kondisi yang bernilai boolean, yaitu true atau false. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka dia akan dieksekusi. Tapi jika tidak, ya tidak akan dieksekusi. Contohnya kurang lebih seperti itu ya. Di sini akan aku kasih contoh, misalnya jika if 8 lebih besar daripada 3, yang akan dicetak adalah 8 lebih besar daripada 3. Contohnya seperti itu. Nah, hasil runningnya itu akan seperti ini kurang lebih ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini dinamakan sama if tunggal. Kita langsung buat statementnya, dia benar atau tidak. Contohnya kurang lebih seperti itu. Di sini aku buat lagi. Misalnya variabel A dan B 8,3. 8 untuk A, 3 untuk B. Di sini panggilannya misalnya jika B lebih kecil daripada A, maka B lebih kecil daripada A. Nah, 3 lebih kecil daripada 8. Contohnya seperti itu. Itu dinamakan sama if tunggal. Nah, di sini juga aku mau memberikan contoh sedikit tentang nested if atau if bersarang ya. Oke, di sini aku mau ngasih tahu sedikit tentang nested if. Nah, nested if itu adalah atau if bersarang itu adalah menulis statement if di dalam if. Contohnya kurang lebih seperti itu ya. Di sini misalnya aku akan ngasih contoh, misalnya A itu sama dengan 28. Jika A tidak sama dengan 100, yang akan dicetak adalah karena 28 tidak sama dengan 100. Nah, di sini kita buat lagi. If 28 lebih besar daripada 100, hasil cetaknya itu benar. 28 lebih kecil daripada 100. Contohnya kayak gitu. Nah, di sini lagi aku akan buat contohnya lagi. If A lebih kecil daripada 100. Nah, di sini misalnya aku buat cetaknya itu salah. A lebih kecil daripada 100. Misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini hasil cetaknya itu yang akan muncul adalah karena 28 tidak sama dengan 0. Kenapa yang muncul 28 tidak sama dengan 0? Di sini aku kasih comment section. Di sini itu intinya jika kalian menggunakan beberapa kondisi atau nilai yang dimana dia menggunakan if di dalam if, nah dia itu akan membaca hanya menggunakan satu saja gitu. Jadi akan nilai tersebut akan samanya hanya menggunakan satu saja, yaitu yang digunakan bahwa 28 tidak sama dengan 100. Contohnya kurang lebih seperti itu. Di sini saya akan membuat contoh lagi nested if. Contohnya misalnya di sini saya masukin variabelnya 28. Nah, di sini jika 28 lebih kecil daripada 100, jika 28 lebih besar daripada 20, hasil cetaknya adalah 28 lebih kecil daripada 30 dan lebih besar daripada 20. Benar? Nah, nanti hasil cetaknya itu adalah akan seperti ini. Nah, langsung muncul. Itu yang dinamakan sama nested if, tapi ini lebih singkat daripada yang if di dalam if kayak yang sebelumnya tadi, menggunakan satu statement. Nah, di sini aku akan memberikan lagi contoh percabangan satu baris if else, hanya satu baris. Contohnya misalnya kita buat input di sini variabel umur menggunakan integer karena bilangan bulat. Input berapa umur kalian? Jika umur kalian lebih besar dari 21 atau lebih besar sama dengan 21, ini tandanya ya, kamu sudah dewasa. Jika tidak, kamu masih di bawah umur. Contoh kita akan input misalnya 21, kamu sudah dewasa karena batasnya lebih besar dari sama dengan 21. Jika saya tulis 20 di bawah umur, jika tulis 15, tulisannya juga akan keluarnya di bawah umur. Contohnya seperti itu kurang lebih tentang if statement. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.